dokter menjelaskan, di sini ini terlihat sekali ya, batu-batu di kantong empedu saya nih. Ini terlihat sekali nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, ya, sharing mengenai kesehatan. Jadi ini pengalaman saya yang sekarang saya alami, di mana saya sering merasa sakit perut, sering nyeri ulu hati, sering merasa begah, ya. Jadi mual juga, bahkan juga diare. Oke, jadi ini berawal dari tanggal 18 September, di mana setelah makan malam, kira-kira 10 menit ya setelah selesai makan malam, ulu hati ini terasa sakit sekali. Sakit, kalau dipegang ini kencang ya, keras ya, pegang keras di sini ulu hati, sakit sekali, sampai mau gerak juga sulit, tidur juga nggak bisa karena sakitnya. Jadi eh, dari pukul 8 sampai pukul 1 malam, saya hanya duduk senderan di eh, kasur gitu, senderan, karena untuk tidur juga nggak bisa. Nah, situ saya sambil menahan sakit, saya berpikiran ini pasti MAH ya. Jadi saya minum obat MAH yang dijual bebas di warung-warung ya, yang warnanya hijau itu. Saya minum itu terus obat MAH sambil duduk, sambil ya saya coba minum jahe ya, karena jahe kan bisa untuk menetralisir asam, bisa menurunkan asam dalam perut. Oke, jadi selama 1 sampai berapa jam ya, dari jam 8 sampai pukul 1 malam, akhirnya itu mulai lerem, mulai reda. Nah, jadi mulai jam 1 malam, akhirnya saya bisa tidur. Oke, akhirnya besok pagi saya ke dokter. Nah, eh, di dokter, kemudian sama dokter indikasinya sama, ini mungkin sakit MAH yang parah gitu ya, jadi dikasih obat. Ya, sama dokter dikasih obat, 2 obat ya. Ini obatnya Antasidadun ya, Antasidadoin, sama ranitidin ya, ranitidin HCl ya, ranitidin HCl. Ini semua 2 obat ini bisa dibeli di bebas ya di apotek. Oke, kemudian ya, Antasidadun ini sebelum makan, dan kalau ranitidin ini setelah makan. Oke, setelah beberapa hari mulai mending ya, reda. Namun setelah 2 hari, tadi awal terkena serangan itu tanggal 18, kemudian tanggal 20, ya pada saat selesai sarapan, itu tiba-tiba perut merasa begah, ya, perut merasa begah selesai sarapan, dan itu rasanya sangat tidak nyaman ya, begah penuh, rasanya penuh perut ini. Oke, kemudian sampai siang hari nggak berkurang, bahkan diare, ya, diare, kemudian setelah itu diiringi dengan demam, menggigil, panas gitu. Wah, ini mulai nggak beres ini. Akhirnya malam itu juga saya ke dokter rumah sakit. Kalau tadi awalnya yang memberi obat 2 ini, ranitidin dan antasida ini, dokter klinik ya, dokter klinik. Nah, kemudian setelah terserang kedua kali, saya ke dokter rumah sakit. Kebetulan rumah saya dekat dengan rumah sakit Haji Jakarta Timur.
Oke, di sana saya langsung menuju ke spesialis lambung ya, spesialis penyakit dalam gastro ya, spesialis lambung. Oke, di sana ya, setelah saya cerita awal mula dari hari Senin itu tanggal 18 yang terkena ulu hati, nyeri sekali ulu hati, kemudian dengan apa riwayat yang saya ceritakan, ya dokter minta supaya di USG. Karena kata dokter kemungkinan itu adalah ada batu di kantong empedu. Nah, karena batu empedu atau empedu yang bermasalah itu juga mempengaruhi menjadi penyebab sakitnya MAH. Nah, itu. Oke, setelah itu saya dikasih obat ya sambil menunggu proses UGD, kemudian saya juga diminta untuk tes laboratorium, tes darah komplit, ya, tes darah komplit, USG, USG komplit juga. Dari samping itu saya juga dikasih obat jalan. Nah, obatnya ini yang dari dokter rumah sakit nih. Zepazim. Nah, ini Zepazim. Ini minumnya pada saat makan. Pada saat makan, sebelum makan, ini minum nih. Kira-kira 1 jaman ya sebelum makan harus minum ini domperidon. Ini apabila terasa mual atau tidak ada nafsu makan pakai ini. Kalau nafsu makan masih baik, sepertinya nggak perlu minum ini nggak apa-apa. Kemudian setelah domperidon, kemudian ini, nah, lansoprazol. Nah, lansoprazol. Jadi sebelum makan saya minum ini saja sih. Kalau domperidon nggak saya minum ya karena saya nafsunya masih cukup baik nafsu makannya. Saya minum ini sebelum makan, kemudian makan, ya, kemudian setelah itu Zepazim. Oh ya, saya juga dikasih nih diatap nih, kalau saja mencret. Kalau nggak mencret nggak usah diminum, ya diatap. Oke, setelah itu pada hari Sabtu itu tanggal 23 ya, tanggal 23. Nah, jadi udah kira-kira berapa hari ya? Ya udah mau seminggu lah kan, mulai terkena itu hari Senin tanggal 18, kemudian tanggal 23 saya USG dan juga tes darah lengkap di Rumah Sakit Haji ya, Jakarta. Oke, setelah itu kira-kira harus puasa dulu ya, puasa untuk USG dan tes darah lengkap. Ya, puasa dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi, jangan makan apapun, perutnya jangan diisi, kecuali air minum sedikit, nggak apa, air putih ya, boleh minum sedikit. Oke, setelah itu USG, ditunggu, setelah dilakukan USG, nunggu 2 jam, ya keluar, nah ternyata benar, jadi indikasi dari dokter di rumah sakit Haji benar bahwa benar di kantong empedu saya banyak sekali ada batu. Ya, artinya ada batu empedu, ya, batu-batu kristal gitu ada di dalam kantung empedu saya. Ya, jadi ternyata mungkin itu penyebabnya yang sering sekali nyeri ulu hati dan sakit perut, ya, sakit begas, ya, seperti MAH gitu ya. Orang nyebutnya ya penyakit MAH. Jadi penyebabnya itu ternyata. Alhamdulillah untuk tes darahnya, tes darah komplit semua, kolesterol, trigliserid, HDL, LDL, alhamdulillah normal. Alhamdulillah sekali normal. Hanya hasil USG-nya aja yang sedikit sedih ya, karena ternyata banyak batu ginjal. Oke, dari hasil USG, ya mungkin 2 hari setelah rekaman video ini, 2 hari setelah rekaman video, saya akan ke dokter lagi untuk kontrol dan untuk memberikan hasil USG tadi ke dokter saya. Nanti akan dilihat seperti apa. Tapi dari dokter yang melakukan USG bilang biasanya kalau ditemukan batu di empedu, kantong empedu, biasanya harus diangkat atau dioperasi. Ya, biasanya tidak bisa disembuhkan karena posisi batu itu kan berada di dalam kantung ya, kantongnya itu kan kecil gitu, jadi nggak bisa keluar dengan sendirinya, sulit karena kantongnya kecil, banyak batu.
Jadi ya solusinya harus dioperasi, kantongnya empedu diambil semua, diangkat. Nah, terus terang agak ngeri juga ya, saya belum pernah operasi sama sekali. Nah, dengan kasus ini saya coba googling, searching dan nanya-nanya informasi, kira-kira ada tidak solusi selain operasi untuk menghilangkan batu empedu tersebut. Ya, benar ada teman saya, istri teman saya tuh ngalami hal yang sama, eh, takut operasi, dan akhirnya dia mempraktekkan tuh, banyak sekali di googling, jadi untuk menghancurkan batu empedu dengan terapi apel, ya terapi apel. Jadi dalam 1 minggu penuh, 5 hari, perharinya harus makan banyak apel, setidaknya 5 apel ya, 5 apel sehari selama 5 hari. Kemudian di akhir hari ke-6-nya itu mengkonsumsi garam Inggris, kemudian minyak zaitun beberapa mili, kemudian di hari 7 biasanya nanti batu akan keluar dengan sendirinya melalui BAB ya, melalui BAB. Jadi nanti akan terlihat batu-batu atau kristal itu keluar pada saat BAB. Nah, saya mau mempraktekkan. Oke, jadi sambil menunggu hasil dokter yang biasanya pasti diminta untuk operasi. Nah, saya ini sambil jalan saya mencoba ingin mempraktekkan terapi apel. Nah, sekarang ini start, ini tanggal 24 ya, 24 September ini hari Minggu. Saya akan start untuk terapi apel selama 5 hari. Ya, harapannya nanti hari ke-6 atau hari ke-7 batunya bisa keluar. Jadi tidak perlu lagi operasi karena sudah dipraktekkan langsung oleh istri teman saya. Jadi setelah terapi selama 1 minggu atau 7 hari itu di USG ulang, USG lagi, namun di rumah sakit yang berbeda, ternyata batunya sudah hilang, sudah bersih. Ya, alhamdulillah sekali ya. Makanya saya ingin mencoba terapi apel. Oke, dan ini ya, ini bukti hasil eh, USG saya nih ya. Ini di rumah sakit haji ini tes darah, alhamdulillah kolesterol aman. Karena salah satu penyebab batu empedu karena banyak kolesterol juga pengaruh. Nah ini saya tunjukkan ya ini hasil USG ini. Wah ini USG. Kelihatan nggak ya? Nah ini hasil USG. USG perut saya nih ya. Nah, di sini ini mana ya? Ini di sini nih. Ya, ini saya sendiri kok ditanya nggak paham juga ya. Tapi dokter menjelaskan di sini ini terlihat sekali ya batu-batu di kantong empedu saya nih. Ini terlihat sekali ini. Ya. Dan ini keterangannya, deskripsinya ini ada di sini. Ya, di sini deskripsinya. Ya, jadi tampak multiple batu berbagai ukuran. Nah, ukurannya banyak nih. Ada yang kecil, ada yang sedang, tapi tidak terlalu besar, namun banyak. Namanya gallbladder. Ya, ini di sini ya. Saya juga nanti kalau ditanya juga tahu. Hasil USG abdomen lengkap ya, abdomen lengkap. Ini saya biaya USG ini saya tanpa BPJS ya, jadi bayar sendiri 640 ribuan ya, 640 ribuan untuk USG abdomen lengkap. Ini hasilnya. Gallbladder tampak multiple batu berbagai ukuran. Oke, jadi melalui video ini saya ingin mempraktekkan terapi apel yang akan saya lakukan mulai besok. Mulai hari ini tanggal 24 ya, maaf tadi saya salah nyebut. Mulai hari ini, hari Minggu, tanggal 24 September. Ya, jadi nanti saya akan bikin video lagi ini, saya akan rekam lagi kira-kira 7 hari setelah tanggal 24, jadi artinya tanggal 1 Oktober saya akan bikin video lagi testimoni ya, apakah terapi apel yang saya lakukan berhasil atau tidak. Ya, tapi nanti tentunya perlu waktu ya untuk USG.
Setidaknya tanggal 1 itu nanti saya ingin melihat maaf sekali, di BAB saya nanti terlihat nggak kristal atau batu empedu yang keluar. Ya, tanggal 1 nanti kita lihat. Oke, demikian ya, sobat semua, semoga sharing berbagi ini bisa bermanfaat. Dan yang terpenting bisa mengantisipasi ya bagi Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang masih sehat untuk supaya jaga kesehatan, pola makan diatur, dijaga, jangan apa-apa dimakan, khususnya yang jeroan ya, tolong hindari jeroan. Karena dulu waktu saya masih muda, itu senang sekali makan jeroannya. Kalau beli nasi Padang pasti ngambilnya iso atau usus. Nah, itu ternyata wah kolesterolnya tinggi sekali. Yang sekarang mungkin penyebab dari itu semua ya. Jadi hindari yang berkolesterol atau yang berminyak, berlemak gitu ya. Karena saya apa saja doyan makan ya. Saya senang makan, senang kulineran. Ya kalau mau lihat kulineran saya seperti apa bisa lihat di YouTube saya ya. Video traveling ya, @video traveling. Traveling L-nya double L-nya satu saja, video traveling. Itu aktivitas kulineran saya dan juga traveling ya, bisa dilihat. Oke, demikian sobat, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.